Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembagian dari najis. Kemarin kita bahas najis tentang najis al-mughalladoh yang pertama, pembagian pertama. Sekarang kita lanjut di najis al-mukhaffafah, najis yang ringan. Apa itu najis? Bentuk dari najis mukhaffafah. Najis najis al-mukhaffafatu yaitu adalah berupa najis air kencing dari as-sobi. Sobi itu anak kecil laki-laki. Anak laki-laki. Nah, sobi ini harus anak kecil laki-laki. Terus yang kedua, umurnya harus 2 tahun ke bawah. 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Nah, kalau lebih dari 2 tahun ya tidak. Yang ketiga, belum makan selain ASI. Nah, jadi untuk air kencing anak kecil, contohnya gini, ketika ada anak kecil, bayi, dia kencing, maka kencingnya ini, najis dari air kencing ini bisa dianggap sebagai najis mukhaffafah asal memenuhi beberapa kriteria ini. Yang pertama, anak kecilnya anak kecil laki-laki. Terus bagaimana kalau perempuan? Nah, perempuan dikecualikan. Perempuan, air kencing dari bayi perempuan tidak dinamakan sebagai najis al-mukhaffafah. Terus selanjutnya, dia harus berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Nah, bagaimana kalau umurnya lebih dari 2 tahun? Umur lebih dari 2 tahun, maka dia tidak dinamakan sebagai najis mukhaffafah. Contoh semisal ada anak umur 5 tahun, dia kencing ke kasur, maka kasurnya ini harus disucikan. Sebagaimana cara nanti najis al-mutawassithah, bukan dengan cara menyucikan dalam najis al-mukhaffafah. Selanjutnya yang ketiga, belum memakan selain ASI. Jadi ketika anak ini yang belum berusia 2 tahun ini, dia bisa air kencingnya bisa dinamakan mukhaffafah ketika dia belum memakan sesuatu pun kecuali ASI dari orang tuanya. Nah, terus ada pertanyaan begini, bagaimana kalau tahnik? Tahnik itu anak yang bayi itu memang dianjurkan untuk ditahnik. Biasanya membawa kurma lalu diberikan kepada seorang ulama yang alim tentunya, lalu ditahnik. Jadi si bayi ini, nanti ulamanya mengunyah kurma lalu diberikan kepada si bayi. Nah, itu kan bayinya makan kurma, Pak. Apakah ini bisa tetap dinamakan, air kencingnya nanti tetap dinamakan najis mukhaffafah? Jawabannya tetap, karena dikecualikan dari tahnik. Nah, itu dikecualikan dari hal-hal itu. Kita lanjutkan. Nah, ketika 3 syarat ini sudah memenuhi, maka baru air kencingnya dinamakan sebagai najis al-mukhaffafah. Terus selanjutnya, bagaimana cara menyucikan najis al-mukhaffafah? Cara menyucikannya sangat mudah, mana ringan ya. Sangat mudah, yaitu dengan rasyil ma', dengan menyipratkan air ke tempat yang najis. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Biasanya ada seorang guru yang menerangkan sebatas ini, menyipratkan saja tanpa teknisnya belum dijelaskan secara detail. Jadi jangan sampai salah paham. Detailnya gini ya caranya. Anggap saja ini anggap saja air kencing dari si bayi. Karena ini air kencing, makanya ini basah. Anggap saja hitam ini air ya. Ini basah. Cara menyucikannya harus dikeringkan dulu. Ini harus dikeringkan dulu. Air basahnya dikeringkan, mungkin dijemur atau mungkin dilap. Nah, akhirnya sifat-sifat dari rasa bau dan warna itu sudah hilang. Jadi ini sudah hilang, tinggal hukumnya saja. Nah,
ini sudah ain najasahnya itu sudah hilang, sifat-sifatnya sudah hilang, sudah kering. Harus kering, kalau basah nggak bisa. Jadi memang bekas dari najis tadi harus kering dulu. Setelah menjadi kering, barulah diciprati atau diperciki air. Nah, mercikinya ini merata. Mercikinya itu merata. Terus kalau sampai mengalir, nah buka. Jadi bedakan ya antara menyiprat ros dengan menyiram. Dengan menyiram. Kalau ada air yang mengalir, cipratan yang begitu banyak itu jadinya malah bukan menyiprat tapi ghuslun malah. Itu membasuh jadinya. Membasuh. Jadi yang dimaksud nyiprat ya enggak ya sedikit saja airnya, penting merata saja. Itu sudah cukup. Maka najisnya sudah menjadi suci. Nah, itulah cara menyucikan najis al-mukhaffafah. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.